minta maaf, bukan menganaktirikan, tapi memang harus jangan sering-sering datang. Kalau enggak nanti bosan, saudara. Tapi saya percaya tidak ya, anak orang Tanjung Pinang tidak akan bosan. Apalagi firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka satu ayat di dalam 1 Korintus pasal yang 14. Jangan itu dulu deh. Bisa ada ayatnya nggak? Bisa ditampilkan. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang pertama. 1 Korintus pasal 14 ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat saudara ya. Sudah dapat buka Alkitabnya? 1 Korintus pasal 14 ayat yang pertama. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia bernubuat. Saudara, ada banyak orang Kristen. Memang kita tahu bahwa bukan hanya Rasul Paulus mengajarkan kasih, tapi Tuhan Yesus juga mengajarkan kasih, ya. Tetapi di bagian daripada kasih, di sini kan dikatakan kasih itu perlu dikejar. Ya, jadi bukan sesuatu yang datang sendiri, tapi kita kejar, kita melaksanakan atau kita pergi kejar gitu ya. Jadi artinya sesuatu yang jauh kita dapati, itu namanya kejar. Tapi bagian yang kedua dikatakan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia yang bernubuat. Saudara, ada banyak orang berkata bahwa ya tentunya bukan hanya orang pribadi, tapi gereja berkata bahwa karunia roh itu artinya datang sendiri gitu. Jadi karunia itu diberikan kepada orang secara boleh katakan bertahap atau sesuai dengan kerinduan kita. Intinya adalah karunia itu memang katanya, saya dulu juga beranggapan seperti itu, bahwa itu datang sendiri. Nah, tapi setelah saya mendapat ayat ini, bahwa ternyata Rasul Paulus bilang ada kata usahakan. Usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia. Ya, memang dari 9 karunia itu menurut Rasul Paulus yang terutama atau yang lebih disenangi atau yang lebih penting untuk pertumbuhan gereja pada waktu itu adalah bernubuat. Tetapi tentunya kan tidak bernubuat saja, ada 9 karunia roh. Nah, dengan kata usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, berarti ada kata usaha. Nah, kalau ada kata usaha itu tidak tinggal diam, saudara. Amin. Tidak tinggal diam artinya tidak tunggu datang sendiri. Nah, sekarang kalau saya bilang begini, contoh ya, Bapak tinggal di Pinang, kalau dulu kan masih kabupaten, tapi karena sekarang sudah provinsi, maunya kalau Bapak tuh mampu punya mobil, usahakanlah Bapak bisa nyetir. Nah, kalau saya bilang usahakan Bapak bisa nyetir, kira-kira Bapak nunggu aja di rumah sampai sendiri bisa nyetir? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Jadi harus apa? Belajar, cari tahu, ya, bagaimana cara menyetir. Jadi kata usahakan itu adalah suatu dorongan, sesuatu keinginan, kehausan, gitu, ya. Nah, jadi ingat baik-baik, bukan hanya nunggu. Nunggu juga bisa kalau yang namanya karunia roh, tapi tidak semua, tidak maksimal, saudara, ya. Nah, saya sebelum tampilkan ini dulu, saya mau cerita sedikit. Saya kenal satu pendeta metodis dia itu orang Korea. Orang Korea terus jadi pendeta di Singapura. Itu sudah belasan tahun. Ya. Tahun lalu kita ikut dia punya seminar di Malaysia.
Waduh, saya kelupaan karena saking sibuknya. Kalau enggak saya ajak kedua pendeta ini pergi. Saya lupa, benar-benar lupa, minta maaf. Saya ajak teman-teman dari Jakarta, dari Batam, tapi yang Pinang kelupaan gitu. Nggak nyangka gitu ya. Nah, pendeta Metodis ini akhirnya dia keluar dari Metodis. Kenapa? Bertahun-tahun dia mengembalakan, sekalipun pengajaran sangat penting, tapi ya jemaatnya itu terus. Tapi satu ketika dengan kerinduan, padahal orang Metodis ya tahu sendiri ya, menolak bahasa roh, menolak karunia-karunia roh. Nah, dengan tidak sengaja, dan dia punya keinginan supaya gerejanya maju. Nah, satu ketika tiba-tiba dia ketemu sahabatnya bercerita tentang karunia roh, dan dia tertarik. Dan satu saat yang lain tiba-tiba dia penuh Roh Kudus, jadi bisa bahasa roh. Nah saudara, setelah dia berbahasa roh, dia merasa ketika dia khotbah di gerejanya itu dengan jemaat yang tidak bisa bahasa roh, ya Metodis tahu sendiri lah, nggak ada bahasa rohnya ya, Protestannya, Presbyterian, saya juga Presbyterian, gereja saya dulu nggak ada bahasa roh, saudara. Dia merasakan itu kekeringan, tidak ada satu pertumbuhan. Sekalipun dia khotbah dengan cara yang bagaimana, yang bagus sekalipun, itu dia merasa kering, saudara. Akhirnya dia berdoa, karena dia nggak berani ngajarkan bahasa roh di gerejanya, ya kan? Pasti kena pecat, saudara. Kena pecat. Tapi akhirnya dia berdoa, dia ambil keputusan keluar dari Metodis. Lalu dengan beberapa teman yang sepaham dengan dia buka gereja, saudara, di Singapura. Gerejanya apa ya namanya, saya lupa lagi. Saudara, singkat cerita, hanya dalam 1 tahun itu gerejanya berkembang menjadi 100, 2 tahun 300, dan sekarang mencapai 5 tahun itu gereja sudah 600, sampai di Malaysia itu buka cabang, saudara. Nah, dia katakan ternyata fungsi bahasa roh itu luar biasa. Amin, saudara. Saya harap saudara hari ini dengar firman ini, saudara akan punya hati yang rindu, yang ingin mencari, berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang mahal. Nah saudara, kita lihat layarnya saudara ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak pendeta menyinggung bahasa roh, tapi tidak pernah khotbah tentang bahasa roh. Nah, saya kebetulan memang backgroundnya seorang pengajar, jadi ini pernah saya khotbahkan ternyata ya di puncak dari sorry. Next, saya diberikan Tuhan untuk menulis tentang 9 karunia roh. Nah, 9 karunia roh saudara itu ada di dalam surat Korintus juga, saudara. Ada di dalam surat Korintus. Surat Korintus 12 ya. 1 Korintus 12 4 sampai ayat 11. Saya akan bukakan buat Anda aja. 12. Nah, ayat yang keempat dikatakan di sini, atau bisa ditampilkan 1 Korintus 12 ayat yang keempat. Ya, biar semua dapat ya. 12 ayat yang keempat mulai. Oke, nah mulai situ. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetap Allah adalah satu yang mengerjakan semua dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan berkata-kata hikmat. Yang pertama berkata hikmat, nanti di situ ada ya semua.
Yang kedua, roh yang sama memberikan berkata-kata pengetahuan. Yang ketiga, roh yang sama memberikan karunia iman. Yang keempat, karunia kesembuhan. Yang kelima, kuasa mujizat. Yang keenam, bernubuat. Yang ketujuh, membedakan bermacam-macam roh. Yang kedelapan, berkata-kata dalam bahasa roh. Dan yang berikutnya adalah menafsirkan bahasa roh. Oke, next. Kembali ke gambar tadi. Jadi 9 karunia roh itu berbicara ada 9 karunia. Saya itu rindu untuk memberkati jemaat dengan 9 karunia roh. Saudara, nanti, tapi hari ini saya tidak tuliskannya. Yang pertama berkata hikmat, yang kedua pengetahuan, iman, penyembuhan, kuasa mujizat, bernubuat, membedakan roh. Yang ke-8 adalah bahasa roh, dan yang ke-9 adalah menafsirkan bahasa roh. Tapi saudara, saya rindu satu saat nanti kita bisa buat di sini berhari, mungkin berapa hari ya saya habisin. Itu di bagian kedua, di sini dikatakan berkata pengetahuan. Saya cek satu kamus itu bukan berkata, tapi bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata berkata, tapi pesan pengetahuan. Nah, saya dapatkan satu kamus bahasa Inggris, dia terjemahan bahasa Indonesia dikatakan pesan pengetahuan. Saudara, 9 karunia roh memang secara garis besar ada 9 seminar. Tapi hanya di dalam berkata pengetahuan atau pesan pengetahuan itu terbagi 6 lagi, saudara. 6, yang pertama karunia pengetahuan melalui mimpi. Yang kedua, karunia pengetahuan melalui penglihatan. Yang ketiga, mendengar suara Tuhan. Yang keempat, aroma. Yang kelima, perasa. Yang keenam, perkataan. Saudara tahu nggak? Ini dahsyat sekali nih karunia ini. Saya sudah mulai ngajarkan mulai dari Jakarta, dan sekarang ngadakan di Batam. Saudara tahu nggak? Anak-anak tuh rindu yang sebetulnya harus ngajar secara aturan ya, 1, 2, 3. Tapi mereka pengen loncat ke bagian kedua, yaitu pesan pengetahuan. Tapi loncatnya kemana lagi? Mendengar suara Tuhan. Wow. Jadi yang saya ngajarkan bukan sekedar mendengar gitu loh, tapi bisa berdialog langsung sama Tuhan. Amin. Saya rindu satu hari Pak Jason, Pak Gideon bisa atur waktu. Itu ada satu pemimpin di tim kami. Hari pertama semua dapat, ada 4 orang, dia nggak dapat. Wah, dia agak kecewa. Saya bilang jangan kecewa. Kalau kamu punya kerinduan, kamu sudah dapat. Itu Jumat kita lakukan. Sabtu pagi-pagi nelpon saya. Saya lagi doa pagi nelpon. Untung saya udah selesai. Dia bilang gini, Pak, Tuhan tuh ternyata hidup ya Pak. Wah, loh, maksudnya apa? Saya dengan kerinduan minta-minta, ternyata dia ngomong. Saya dengar dia bilang, oh iya, wah bagus tau. Terus dia, Tuhan bisa ngobrol sama saya seperti bapak sama anak, dia bilang. Sampai 3/4 jam gitu. Wow. Nah ini kan belum pernah dengar ya. Ya, nanti mudah-mudahan saya akan dikasih waktu untuk atur di sini mungkin 1-2 hari gitu, yang nginap dan 1-2 hari. Nah saudara, setelah itu dia cerita mana-mana. Akhirnya pertama kita ngadain cuma 10 orang. Oh, dia cerita sampai saya udah mau berangkat Jakarta. Waduh, Pak, tolong Pak, sekali lagi, dia bilang. Ya gimana ya, saya Rabu harus berangkat nih. Ya sudah, majuin aja Senin, dia bilang. Nah akhirnya Senin datang, tahu nggak, 20 lebih yang datang. Yang tadinya cuma 10, nggak usah. Yang 10 pertama pakai undangan aja 10 loh. Yang terakhir nggak pakai undangan 20 lebih. Nah setelah yang kedua, tahu nggak, pulang besoknya dia cerita sama saya, Pak, Tuhan itu bukan 3/4 jam,
dari jam 3 pagi ngobrol sama jam 5 sore. Yang benar nih, saya aja sendiri belum dapat seperti itu. Saya bilang, benar Pak, apa yang dia ngomongin? Dia cerita sampai bagaimana hal-hal yang Tuhan tidak suka itu ditegur, dan ada hal-hal yang dia sudah lupa diingatkan lagi, saudara. Amin. Dan saya percaya dengan melalui peristiwa itu, saudara, anak-anak dipulihkan. Bahkan sesi yang ketiga, hari apa kemarin ya? Hari Kamis ya, Kamis yang baru lalu lewat, kita sudah masuk ke yang kedua, tidak mendengar suara Tuhan, tapi penglihatan dalam roh. Nah, saudara, itu juga dahsyat. Ada banyak orang melihat sesuatu, saudara. Ada satu pendeta, dia mau ditugaskan ke Hong Kong, saudara. Tapi dalam penglihatan roh, loh ini gedung gereja gede banget, dan kayaknya bukan di Hong Kong, dia bilang gitu. Dia tanya sama Tuhan. Kebetulan si pendeta juga sudah ikut sesi yang pertama, dengar suara Tuhan dan berdialog dengan Tuhan. Lalu Tuhan bilang, hambaku, kamu jangan batasi aku. Hong Kong itu cuma pembukaan loh, katanya. Tapi yang sebenarnya nanti kamu akan ending di gereja besar ini ada di luar negeri, saudara. Ada amin, saudara? Nah, saudara, dengan karunia-karunia 9 roh ini, waduh, kuasa mujizat segala macam, doakan orang sakit sembuh, saudara. Amin. Nah, oke, kita masuk sekarang. Hari ini saya ingin punya kerinduan. Tadi Pak Jason tanya, Pak, mau pakai USB nggak? Saya sebetulnya mau, tapi jujur saya ngaku aja tadi bahwa saya tuh tadi kebingungan. Saya doa terus, Tuhan apa yang harus kubicara gitu ya. Tapi nggak ketemu terus, nggak connect. Tapi saya sudah persiapan banyak sekali khotbah saya, cuman nggak connect. Sampai di situ saya udah ngopi 2 yang lain, tiba-tiba Tuhan gerakkan bahasa roh. Makanya saya ingatkan, Pak Jason boleh nggak ya khotbah bahasa roh? Jadi itu adalah karunia yang ke-8 ya. Saya ingin bahwa saudara hari ini mengerti dulu fungsi dan faedahnya bahasa roh. Next. Karunia bahasa roh, kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-4. Coba mungkin ada beberapa orang bisa bantu saya baca ya. Ibu Indri boleh baca Kisah 2 ayat yang ke-4. Kalau perlu pakai mic biar terang buat Bu. Ini bisa nyampai nggak sampai sana? Bisa ya? Bu di depan aja biar lebih dekat. Nah, kalau duduk aja nggak apa-apa. Atau mau duduk situ juga boleh. Ya. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-4. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terima kasih Bu. Ibu duduk aja, masih banyak tugas Bu. Cari kursi duduk aja Bu. Nah saudara, ternyata bahasa roh itu ada kan, ditulis di Alkitab bahwa mereka mendapatkan bahasa itu sesuai dengan yang diberikan Roh. Nah saudara, memang hari ini masih banyak gereja yang anti bahasa roh ya, tapi itu kita nggak usah hakimi ya. Nah oke, Kisah 19 ayat yang ke-6 Bu. Kisah 19 ayat ke-6. Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Kisah para Rasul pasal 19 ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Amin. Ketika Paulus menumpangkan tangan atas jemaat-jemaat pada waktu itu, maka dikatakan turunlah Roh Kudus kepada orang tersebut, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan nubuat. Nah yang ketiga ini sudah saya baca tadi, bahwa Roh memberikan kepada yang seorang berbahasa roh. Oke, next. Nah,
definisi doktrin. Ada banyak orang bilang, Bapak ini khotbah tentang doktrin. Ya, saya mau cerita dulu apa definisi doktrin. Ya, doktrin itu artinya adalah pengajaran sebetulnya. Jadi orang anggapnya begini, kalau saya Protestan tidak bahasa roh, itu doktrin saya. Kalau karismatik bahasa roh, itu doktrin mereka. Nah, jadi mereka mulai kata kita beda doktrin. Nah, saudara, sebetulnya kata doktrin itu arti sesungguhnya adalah pengajaran. Nah, kalau sesuatu ada di Alkitab, saya ajarkan, ya tidak salah. Ya, jadi bukan bentuk doktrin yang dianggap sebagai negatif, ya, tetapi sebetulnya itu suatu pengajaran, ya. Nah, doktrin ajaran yang diwahyukan oleh Allah, itu yang kedua. Nah, itu Anda boleh cari di kamus atau di Google, ya. Itu ketemu bahwa doktrin itu sebetulnya adalah ajaran yang diwahyukan oleh Tuhan, ya. Yang ketiga, Alkitab wajib diterima oleh orang percaya. Nah, kalau di Alkitab ini ada bicara tentang bahasa roh, tentunya itu wajib diterima. Jadi jangan anggap, oh ini doktrinnya beda, gitu loh. Jangan. Yang penting yang diajarkan ada di Alkitab, berarti itu wajib diterima. Nah, Alkitab juga sebagai doktrin sebetulnya. Artinya doktrin itu bukan hanya pengajaran, tapi Alkitab sendiri itu juga isinya kan pengajaran semua dari Tuhan. Alkitab sendiri itu juga doktrin sebetulnya, ya. Nah, setiap yang diajarkan kalau ada di Alkitab itu wajib diterima, saudara. Jadi, oh enggak, saya dulu gereja lama saya nggak ngajar itu. Dan itu beda doktrin. Ada banyak orang nggak bisa terima Roh Kudus ya karena itu, ya saudara, ya. Tapi kalau Anda hari ini saya jelaskan bahwa apa definisi doktrin, Anda akan ngerti bahwa Alkitab Anda belajar sungguh-sungguh itu juga sudah doktrin, saudara. Ya kan? Orang Islam doktrinnya mana? Al-Quran. Kita doktrinnya Alkitab, saudara. Nah, apapun yang diajarkan yang sesuai dengan Alkitab itu adalah doktrin. Jadi tidak ada istilah, oh doktrin Pantekosta beda dengan doktrin apa Protestan Katolik beda. Itu orang yang salah mengerti tentang doktrin. Nah, sebetulnya kalau boleh bilangnya begini, doktrin Protestan kenapa tidak sama dengan doktrin Pantekosta? Karena doktrin Protestan tidak baca semuanya. Amin. Sebagian dibaca, sampai ke bahasa roh nggak dibaca, saudara. Nah itu yang membuat perbedaan. Tapi kalau mereka baca dari Kejadian sampai Wahyu, saudara tahu nggak? Dia harus terima. Amin. Karena itu sudah ada. Nah, next. Bahasa Allah. Coba Bu, tolong bacakan 1 Korintus 14 ayat 2. 1 Korintus 14. Oh iya, betul. Coba Bu. 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Amin. Saudara lihat, begitu pentingnya bahasa roh. Di sini dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia tidak berkata dengan manusia, tetapi kepada siapa? Kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang ngerti dengan bahasa roh, mereka mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, kenapa saya katakan bahwa si pendeta metodis itu sampai mengaku bahwa dia ketika mulai mengajar bahasa roh dan dia mulai menerapkan bahasa roh, gerejanya begitu besar dan maju. Kenapa? Karena mengucapkan hal-hal yang rahasia depan Tuhan, saudara. Kita kalau iblis itu licik, saudara. Ketika kita doa dengan bahasa biasa, dia dengar nggak? Dengar, saudara. Dengar?
Kita dengar, dia juga dengar. Nah, kalau dia dengar, yang kita doakan ini mengancam dia, misalnya nih contohnya, kita doakan, Tuhan, tolong Tuhan, jamah Tanjung Pinang. Tuhan, jamah Tanjung Pinang. Kita ngomong begitu misalnya. Tuhan, tobatkan orang-orang Tionghoa di Tanjung Pinang, orang-orang Melayu di Tanjung Pinang. Dia dengar kan? Dengar. Nah, ketika dia dengar, karena itu kan membahayakan dia, betul nggak? Berusaha nggak dia menghalangi? Berusaha, saudara. Nah, tapi Alkitab katakan bahasa roh adalah mengucapkan sesuatu yang rahasia kepada Tuhan. Jadi si iblis nggak tahu, saudara. Tidak ada seorang pun yang ngerti kecuali Allah dan kita. Amin. Nah, ketika kita doakan Tanjung Pinang, doakan kota Tanjung Pinang dengan bahasa roh, maka si iblis bengong juga, saudara. Dia lagi ngomong apa ya katanya? Karena dia nggak nangkap, gitu loh. Nah, sedangkan bahasa itu langsung ditangkap oleh Tuhan, sehingga apa yang kita doakan itu langsung terjadi. Amin. Nah, saudara, Roma 8 ayat 27. Roma 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Dia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, Allah menyelidiki hati nurani, mengerti maksud roh itu. Nah, saudara, jadi ketika kita berdoa dengan bahasa roh, Allah mengerti maksud roh yang dalam diri kita. Karena roh yang ada di dalam diri kita itu dari siapa? Dari Tuhan, saudara. Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, lalu kita percaya bahasa roh, kita sudah mendapatkan karunia bahasa roh, sehingga bahasa roh ini keluar. Nah, manusia kita nggak ngerti, daging kita nggak ngerti itu bahasa apa, tetapi Allah yang di atas, Allah Bapa, yang Roh Kudus itu berasal dari Dia, connect, saudara. Amin. Dia mengerti maksud daripada roh itu. Amin. Nah, yang ketiga, oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia yang tadi ya. Nah, oleh roh mengucapkan hal-hal yang rahasia, saudara. Termasuk, saudara, ada hal-hal yang Anda tidak ingin dikasih tahu kepada orang. Misalnya, Anda sedang hampir mendapat satu proyek, atau hampir yang anak sekolah mungkin hampir mendapat beasiswa, katakan seperti itu, ya kan? Nah, kalau Anda doakan terus, ya terlalu kuat tetangga dengar, saudara, ya kan? Nah, kalaupun doa sendiri di kamar, si jahat dengar, saudara, betul nggak? Nah, tapi Anda perlu berdoa kepada Tuhan dengan bahasa roh, sehingga itu menjadi rahasia Anda dengan Tuhan. Amin. Karena tidak ada yang tahu, saudara. Nah, next, fungsi bahasa roh yang lain, saudara. Roma 8 ayat 26. Bu Indri, oh di situ Alkitabnya, agak sulit nyarinya ya. Oke, Pak Jason aja deh, agak susah nih, memang cari di handphone agak susah. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terima kasih, Pak. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana berdoa. Saudara, orang yang sudah kena masalah, saudara, itu disuruh doa itu sulit, saudara. Bukan gampang loh, malah tambah sulit, saudara. Tahu nggak? Kenapa? Begitu banyak masalah menimpa dirinya, itu dia mau berdoa itu sulit sekali. Maka Alkitab katakan, roh itu akan membantu kita berdoa
dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana berdoa. Saya tulis di sini seperti anak kecil. Saudara pernah lihat nggak kalau anak kecil itu misalnya dia punya sesuatu atau dia tidak salah tapi orang tuanya mukul dia, ya kan? Ketika anak ini dipukul oleh orang tua karena orang tuanya menuduh dia misalnya katakan mencuri lah gitu ya. Padahal dia tidak ada. Waktu dia nangis, saudara, nangis sampai dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dia sampai gitu. Padahal orang tuanya sudah bilang udah lah anak sayang papa salah papa. Tapi dia masih nggak bisa lagi diam, dia masih terasa tertekan sekali gitu saudara. Nah kadang-kadang kita yang punya masalah, yang tertekan, kita juga sudah sulit berdoa, amin. Tapi ketika kita memiliki bahasa roh, itulah roh yang membantu kita berdoa, amin. Sebab kita tidak tahu bagaimana waktu itu untuk berdoa lagi. Mau doa dari mana lagi? Masalah sudah menimpa segitu banyak, saudara. Amin. Nah, itulah yang perlu diajarkan, saudara. Selama ini orang singgung bahasa roh sedikit aja, tapi saya khususkan semua bahasa roh biar Anda mengerti, saudara ya. Oke, 1 Korintus 14 ayat 14. 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Nah, saudara, kalau aku berdoa dalam bahasa roh, katanya maka rohkulah yang berdoa, tapi akal budi saya tidak, saudara. Nah, saudara, kita memang di gereja begini ya pasti kita doa dalam bahasa biasa, ya kan? Artinya ketika kita berdoa, akal budi kita jalan, saudara, ikut, ya. Nah, kalau sudah akal budi ikut, saudara percaya enggak? Kadang-kadang berdoa sambil mikir yang lain. Apalagi orang yang banyak pikiran, saudara. Kecuali dia memang persiapkan diri, Tuhan aku tolong ketika aku melayani Tuhan selama 2 jam di GSJA Kidung Agung, Tuhan biar hilangkan aku punya pikiran. Itu kalau doanya seperti itu masih bisa, saudara. Tapi kalau enggak, sambil berdoa kadang-kadang masih lihat mata dulu, lihat siapa lihat aku berdoa. Nah itu namanya akal budi ikut, saudara. Tapi Rasul Paulus bilang, kalau aku berdoa dalam bahasa roh, akal budiku ini tinggal, saudara. Yang berdoa itu roh saya, amin. Artinya kalau akal budi bukannya tidak baik, tapi banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Biar dia nganggur dulu sekejap, saudara. Tapi roh kita yang berdoa, saudara, ya. Nah, contohnya doain orang. Nah, titik-titik ini maksudnya apa nih? Yang kedua, saya kan ada tulis contohnya doain orang yang kita titik-titik. Saudara, ini saya mau contoh. Ini pengalaman ya, kasus atau pengalaman. Ini contoh ya. Misalnya, saya ini nggak terlalu senang sama Ibu Indri. Misalnya ya Bu ya, tapi bukan sebenarnya. Misalnya nggak terlalu senang. Aslinya, pokoknya intinya bukan musuh tapi kesel lah. Pokoknya sering-sering kesel. Tiba-tiba Ibu Indri minta saya doain. Nah, saya kan nggak suka. Masa doain Tuhan, Engkau pakai dia luar biasa. Padahal di sini nggak suka, saudara. Munafik nggak? Munafik, saudara. Betul kan? Adik-adik disuruh doain orang yang paling membenciin kamu. Bisa nggak? Nggak bisa. Walaupun Yesus ngajarin apa? Kasih musuhmu. Sekejap bisa. Tapi kalau sudah doain, Tuhan Kau pakai dia luar biasa. Tuhan pakai dia luar biasa. Padahal di sini kesel, nggak bisa kan? Itu namanya munafik, saudara. Nah, satu-satunya cara doain bahasa roh. Kalau doain bahasa roh kan nggak tahu lagi. Saya nggak tahu mau doain apa. Saya udah doain, saya serahkan sama Roh Kudus saja doain dia. Amin. Pasti Roh Kudus nggak mungkin untuk Ibu Indri kan? Pasti doain dia yang baik-baik. Amin. Saya juga nggak ngerti, ya sudah. Saya santai aja. Amin. Nah, bisa berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, saudara. Ini luar biasa soalnya bahasa roh ini, saudara. Makanya jujur saya kadang-kadang ke tempat orang, ini orang ini minta saya doain.
Padahal saya tahu banget kelakuannya. Ya sudah, saya doain bahasa roh aja. Ya kan, paling saya awalnya saya buka sedikit perkataan bahasa normal. Ya Tuhan Yesus, engkau tahu anakmu namanya Herman misalnya. Dia sekarang ada pergumulan, ya Tuhan engkau dengar doanya gitu. Terus saya langsung bahasa roh. Saya nggak mau tahu, Tuhan Yesus yang bekerja sendiri, bukan saya. Dan saya juga tidak akan munafik lagi, saudara. Amin. Karena saya tidak mendoakan dia muluk-muluk, padahal saya tidak senang, saudara. Nah, Yohanes 4 ayat 24, Bu, tolong. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu adalah roh. Oleh sebab itu siapa menyembah Allah, hendaklah ia menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan berarti orang yang berdoa kepada Tuhan dengan bahasa normal, Tuhan tidak ngerti. Tuhan ngerti. Tuhan adalah maha kuasa, saudara. Tapi Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 4 ayat 24 bahwa Allah itu adalah roh. Seandainya Anda berdoa dengan roh dan kebenaran, itu lebih tepat. Amin. Tapi bahasa lain juga boleh, ya kan? Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Oke, next lagi. Bahasa roh dalam pelayanan. Nah, saudara, ketika masuk ke suatu rumah, saudara, ini maksudnya ini, saudara, ini tidak ada ayatnya. Ini kan saya tulis bahasa roh dalam pelayanan, artinya pengalaman, saudara, ya. Saudara, ketika kita masuk ke sebuah rumah, ya, ini pengalaman saya nggak tahu. Asal saya masuk ke rumah itu, kalau rumah itu ada sesuatu yang kurang beres, saudara, tiba-tiba saya langsung keluar bahasa roh. Itu tanpa diperintah, tanpa diiringi musik, saudara langsung keluar. Ya, ini baru-baru terjadi, saudara. Saya mau pulang dari Jakarta ke Batam. Nggak tahu kok. Ya, saya selalu dapat karunia mimpi sih. Ya, selain itu juga penglihatan, pendengar suara Tuhan dan lain-lain. Tapi kadang-kadang sometimes itu Tuhan lewat mimpi, lewat penglihatan dan lain-lain. Saya mimpi, saya melihat, bukan saya di dalam ya, tapi saya melihat ada satu pesawat terbang, landingnya ke air, saudara. Padahal 3 hari lagi saya mau balik ke Batam, saudara. Waduh, ini jadi gangguan juga, Bu, ya. Otomatis ya manusia daging, bukan berarti kita nggak percaya Tuhan, percaya. Kadang itu memang hal yang terjadi loh. Kita harus tahu mimpi itu juga kalau yang betul dari Tuhan, iya, saudara. Nah, ini pengalamannya juga pernah. Dulu waktu saya dagang, Tuhan kasih tahu bahwa barang yang dikirim dari Singapura akan tenggelam. Nah, waduh, saya bangun doa terus. Waktu itu belum bisa bahasa roh. Akhirnya saya coba telepon Singapura, tolong barang saya jangan dimuat sama kapal ini. Ditunjukin loh kapalnya lagi. Akhirnya, ya untung orang Singapura mau, tapi dia sempat ngomongin saya gila, dia bilang, orang kapal masih tampak di pelabuhan, kau bilang mau tenggelam. Entar kalau kedengaran tuan kapalnya bisa marah gitu ya kan. Tapi saya bilang, bos begini bos, soalnya kalau you kirim ada apa-apa saya nggak mau bayar, saya bilang. Nah waktu itu ya. Tapi benar-benar 3 hari kemudian yang punya kapal datang untuk menerima ongkos kapal yang trip sebelumnya. Dia tanya, Pak, kamu kan tiap minggu tuh ada kirim, kenapa minggu ini nggak ada kirim? Saya bilang maaf ya, kamu jangan marah ya, dia orang duniawi ya. Maksudnya belum percaya Yesus. Saya mimpi kapal Bapak itu bermasalah. Saya nggak bilang tenggelam, tapi bermasalah. Dia bilang, kamu mimpi? Saya bilang iya, saya percaya dengan Tuhan saya. Saya Kristen, saya langsung bersaksi. Dia bilang, Tuhan Bapak luar biasa. Amin. Kok bisa dia tidak saksi apa-apa, cuma saksi saya dapat mimpi. Dia bilang Tuhan Bapak luar biasa. Saya bilang maksudnya apa nih? Dia bilang tahu nggak? Untung kamu nggak kirim. Kan saya dagang furniture. Jadi kapal itu kalau furniture pasti muatnya paling terakhir di atas. Kapalnya dari Singapura sampai Batu Ampar Batam udah nampak. Itu bocor. Bocornya gede banget. Sampai barang-barang dibuang ke laut, sudah. Memang nggak tenggelam,
sama aja juga tenggelam, betul nggak? Nah, untung aja barang saya tidak kirim. Kalau kirim dibuang ke laut, saudara. Nah, saudara, mimpi juga nanti kita belajar lagi, ada waktu karunia mimpi, saudara ya. Nah, terus kadang kita juga tidak tahu, yang keempat saya loncat aja. Ketika kita harus mendoakan sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, artinya kita disuruh mendoakan orang, misalnya artakol gitu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu kan perkaranya apa. Kalau satu-satu ditanya perkaramu apa, masalahmu apa, ya pasti kita tahu dong. Tapi kalau orang lagi banyak gimana, nggak bisa satu-satu. Nah, udah doain aja bahasa roh. Amin. Doain dengan bahasa roh, nanti roh sendiri yang membereskan, bukan saya. Amin. Nah. Next. Oke, coba 1 Korintus 14 ayat 4. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangunkan dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Oke, terima kasih Bu. Ayat ini yang sering dipakai oleh orang Protestan untuk memojokkan orang karismatik, ya. Dan orang karismatik, ya udahlah pasrah aja karena nggak bisa jawab, ya. Saya juga waktu mulai ngajak ibu pendeta saya, kami kan dari Presbyterian, jadi saya berdebat habis dengan ibu pendeta. Dia sering keluarin ayat ini. Dia bilang, tahu nggak, bahasa roh itu hanya untuk membangun diri sendiri. Kalau nubuat baru untuk orang lain. Artinya tidak terlalu penting gitu loh, saudara. Saya dengan ayat ini saya bingung. Tuhan, kamu nulis aku bahasa roh, you mesti memberi aku pengertian dong. Jangan ayat-ayat yang mendukung bahasa roh aja. Nah, ini ayat tidak kurang mendukung. Nah, Tuhan kasih aku satu pengertian. Nah, ternyata di dalam bahasa Paulus ini punya gaya bahasa yang kalau kita tidak perhatikan, kita nggak bisa ngerti. Nah, Rasul Paulus katakan bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh untuk membangun diri sendiri, tetapi bernubuat untuk membangun orang lain. Saya tidak bicara bagian yang akhir, saya bicara untuk membangun diri sendiri. Nah, saudara, ketika kita seseorang, ya kan, mau menolong orang yang sedang jatuh ke kolam renang atau ke sungai, saya mau tanya, Anda sendiri harus kuat dulu baru bantu, atau Anda dalam keadaan sakit bantu? Kuat dulu. Nah, ini Roh Kudus cerita. Jadi ketika Anda mau melayani, ketika Anda mau mendoakan orang lain, lebih baik Anda cari waktu berdoa dalam bahasa roh. Artinya membangun diri dulu, sehingga diri kita sudah kuat, mantap iman kita, baru kita nolong orang lain. Amin. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti itu second atau kepentingan yang kedua. Bukan. Justru ini kepentingan yang pertama. Amin. Bisa berikan kemuliaan bagi Tuhan. Justru ayat ini mereka adakan sebagai ayat menentang, tapi setelah dibukakan oleh Roh Kudus, ayat ini adalah ayat yang mendukung sekali. Artinya ketika Anda mau melayani, baik berkhotbah, baik mendoakan orang sakit, baik mendoakan apa saja, kalau Anda dalam keadaan lemah, Anda tidak akan bisa mendoakan orang lain. Amin. Walaupun dipaksa dengan gaya bahasa yang bagus, itu seperti sampah, saudara. Di mata yang ngerti ya, di mata roh yang ngerti, itu seperti sampah, tidak ada manisnya. Tapi kalau Anda sudah membangun diri Anda dalam keadaan lemah, Anda sendiri banyak masalah, tapi ketika Anda doa, sujud, menyembah Tuhan dengan bahasa roh, mungkin 5, 10 menit, 20 menit,
saudara sudah membangun diri sendiri, sudah memulihkan kondisi diri sendiri. Setelah Anda kuat, sehat, Anda bisa membantu orang lain. Amin. Itu maksudnya, saudara. Jadi bukan berarti Anda itu, ini second, artinya kepentingan yang kedua. Nah, 1 Korintus 14 ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Paulus berkata berulang-ulang tentang nubuat, nanti kita bahas kenapa kepentingan nubuat. Tetapi yang saya ambil hari ini, janganlah melarang orang berkata-kata dalam bahasa roh, saudara. Bahwa itu ternyata penting, saudara, ya. Nah, terus 1 Korintus 14 ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang-orang yang beriman, tetapi untuk orang-orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Amin. Saudara, ayat ini juga ayat penentang, saudara. Penentang bahasa roh. Ada banyak orang bilang, wah, ngapain bahasa roh? Karunia bahasa roh itu adalah tanda untuk orang tidak beriman. Tapi nubuat yang baru tanda untuk beriman. Nah, saudara, saya balik bertanya. Kalau Anda merasa orang beriman, sebenarnya justru Anda tidak beriman. Amin. Justru kita dengan harus rendah hati menyadarkan diri atau menyadari diri kita ini tidak ada apa-apanya. Mengandalkan dengan kekuatan Roh Kudus dan kuasa Allah. Amin. Jadi bahasa roh di sini dikatakan tanda orang tidak beriman, artinya di sini bahwa memang setiap manusia itu lebih banyak yang tidak beriman daripada yang beriman. Nah, untuk mendapatkan bahasa roh, untuk supaya kita bisa berdoa sampai kita penuh dengan iman, baru kita bisa lakukan. Amin. Seperti yang saya katakan, bahasa roh itu untuk membangun diri sendiri. Amin. Itu sama, saudara. Jadi perlunya bahasa roh karena kita kurang atau tidak cukup imannya. Saya tulis di bawah situ, ya. Bahasa roh ini perlunya kita pakai adalah karena kita sendiri merasa kita kurang atau belum cukup imannya. Amin. Nah, saudara, kalau kita dengan bahasa biasa, kita nggak bisa mengukur sebetulnya kita doakan orang tuh mampu nggak gitu. Nah, tapi kalau dengan bahasa roh, memang kita menyadari 100% bahwa kita nggak beriman kok, betul. Amin. Jangankan kita, muridnya Tuhan Yesus yang sudah ikut Tuhan Yesus, ya, itu aja waktu datang badai di perahu itu, mereka bilang apa? Tuhan, kenapa engkau tidur, Tuhan? Karam udah, kapal ini udah mau karam, dia bilang. Akhirnya Tuhan Yesus bilang apa? Hai kalian yang tidak beriman. Amin. Nah, itu murid Tuhan Yesus loh. Murid Tuhan Yesus saja ditegur sebagai orang yang tidak beriman. Maaf bicara, kalau Anda berkata Anda punya iman yang banyak, yang cukup, justru itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Terlalu sombong rohani, saudara. Kalau saya terus terang, saya setuju. Saya dapat bahasa roh untuk tanda saya tidak beriman, saya setuju. Kenapa? Karena justru dengan tidak beriman, saya butuh pertolongan dari Tuhan. Amin. Kalau saya merasa saya sudah beriman, saya tidak perlu lagi pertolongan dari Tuhan. Betul nggak? Jadi sombong rohani, saudara. Oke, next lagi. Siapa saja orang yang berhak menerima? Markus 16 ayat yang ke-17. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru.
bahasa roh. Karena saudara ketika baru percaya Tuhan Yesus, bahasanya bahasa normal. Kalau Anda dari Jawa ya bahasa Jawa, ada Indonesia umumnya bahasa Indonesia, Chinese ya banyak bahasa Chinese, ya. Tapi tiba-tiba dapat bahasa roh, itu adalah bahasa yang baru bagi saudara. Nah, Alkitab berkata, saya tanya siapakah yang berhak menerima itu? Alkitab berkata dengan simpel, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Jadi tidak ada istilah Anda pendeta diprioritaskan bahasa roh dulu, lalu penginjil Ibu Indri diprioritaskan kedua bahasa roh, jemaat prioritas ke-10. Nggak gitu saudara. Nah, bahasa roh dapat oleh siapapun asal dia percaya. Tapi kalau dia nggak percaya gimana? Ya bertahun-tahun jadi pendeta. Banyak juga yang belum dapat ya. Belum dapat tuh banyak sebab saudara. Bukan tidak percaya, mungkin percaya tapi belum menyerah total saudara ya. Masih ada ganjalan-ganjalan di pikiran dan sebagainya. Nah, oke, kita akan nanti masuk dalam pujian dan penyembahan. Saya rindu Anda ini mau mendapatkan bahasa roh supaya gereja khususnya di pagi hari ini akan bertambah berlipat kali ganda. Amin. Mau ya saudara ya. Oke, kita baca Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, ada banyak orang di luar orang Pantekosta, mereka terlalu banyak curiga. Jadi katakan, jangan main-main bahasa roh itu. Entah benar gak dari Tuhan atau bukan, ya. Nah, Lukas 11 ayat 13, kamu yang jahat, kata Tuhan Yesus ya, itu aja tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu. Betul gak? Ayat sebelumnya dikatakan kalau ada yang minta telur tidak mungkin dikasih kalajengking, ya kan? Kalau ada minta ikan nggak mungkin kasih ular, saudara ya. Nah, jelas kamu adalah bapak-bapak di dunia, bapak-bapak yang jahat, itu aja bisa ngerti memberikan yang sesuatu yang baik kepada anaknya. Apalagi bapak kita di sorga. Nah, bapak kita di sorga adalah bapak yang baik, saudara. Amin. Nggak mungkin dia mencelakakan anaknya, saudara. Oleh sebab itu Alkitab katakan Dia akan memberikan Roh Kudus kepada siapa yang meminta kepadanya. Amin. Jadi kalau ada paradigma yang salah, hari ini kita hapus, saudara ya. Kita hapus, kita minta Tuhan tolong, saudara ya. Oke, di dalam Kisah 10 ayat yang ke-4 sampai 40. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan di atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, ketika Petrus sedang berkhotbah, sama dengan hari ini saya berkhotbah tentang bahasa roh. Nah, mereka tuh percaya. Lalu ternyata orang-orang ini belum dibaptis. Tiba-tiba dikebenar Roh Kudus dan berbahasa roh, saudara. Nah, jadi sinkron dengan yang tadi ayatnya. Bukan karena kamu pendeta atau bukan karena kamu orang bangsawan, lalu kamu diprioritaskan untuk bahasa roh duluan. Enggak. Tapi juga bukan karena kamu jemaat lalu kamu prioritas yang ke-10. Enggak. Orang yang percaya, saudara. Ternyata ketika zaman Petrus, ada bangsa-bangsa lain ketika Petrus berkhotbah mereka percaya. Percaya apa yang dikhotbahkan oleh si Petrus, sehingga pada saat itu juga
mereka dipenuhi Roh Kudus, padahal belum dibaptis. Sampai Petrus bilang, bagaimana, apakah kita boleh membaptis mereka sementara mereka sudah penuh Roh Kudus, saudara? Nah, jadi saudara, ternyata karunia bahasa roh itu bisa terjadi kepada orang yang belum di dalam Yesus, belum di dalam Yesus jadi orang Kristen. Tapi ketika dia diundang ke gereja ini, waktu dengar khotbah, dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia percaya karya dari Roh Kudus, saat itu juga dia bisa terima Roh Kudus. Amin. Nah, ini bukan kata saya loh, ini kata dari Alkitab, saudara. Jadi saya ajarkan itu semua dari Alkitab, saudara. Oke, next. Oke, kita nggak usah bahas ini. Next lagi. Oke. Nah, saya berikan sedikit testimoni ya. Mendapat bahasa roh. Ya. Ada orang waktu kita nanti pujian dan penyembahan ya, nanti saya harap kita pujian penyembahan, kita buang dulu semua pikiran kita, kalau perlu handphone semua dimatiin, jangan konsentrasi lari ke sana lari ke sini, tapi kusuk ya. Nah, ada orang yang mendapatkan bahasa roh, tiba-tiba lidahnya terasa diputar-putar, itu termasuk saya. Nah, saudara, waktu saya dulu punya problem ya, itu berat sekali waktu itu, dan saya tidak bisa tangani karena itu masalah duit yang hutang yang terlalu besar, saudara. Bagi saya waktu itu, bagi orang lain mungkin tidak besar ya, tapi saudara, saya itu sampai nggak bisa tidur, sampai ketakutan kayak orang sakit jantung, telepon bunyi aja takut, saudara. Kenapa? Karena orang tuh pasti nagih hutang, saudara. Padahal hutang itu bukan hutang saya, hutang orang lain, saudara ya. Nah, waktu itu ada dari Afrika, ada pendeta datang. Saya kan berdoa, Tuhan saya ingin dapat kepenuhan Roh Kudus sebagainya. Jadi waktu dia khotbah, dia bilang ada orang di sini yang rindu kepenuhan Roh Kudus. Silakan maju ke depan. Saya tahan, nggak berani maju. Lihat dulu ada orang lain gitu. Jangan-jangan yang dipanggil itu orang lain gitu, bukan saya. Tapi jantung saya makin berdebar. Saya tunggu dari semenit ke 2 menit sampai 5 menit nggak ada orang maju. Akhirnya saya maju aja deh, berarti ini positif nih, dipanggil saya maju. Nah, waktu saya maju, ada juga yang lain ikut maju. Nah, saudara, si pendeta ngomongnya begini, kamu sudah punya karunia speaking tongue nggak? Dia bilang bahasa Inggrisnya kan, bahasa lidah maksudnya. Saya bilang belum, justru saya rindu. Ya udah, dia cuma ngomong, dia bisa ngomong bahasa apa ya, bahasa Cina, bahasa Indonesia kan. Ya udah, nah, kalau normalnya bahasa haleluya aja lah paling gampang ya. Nggak usah hafal-hafal. Dia bilang kamu nyanyi bahasa dengan haleluya, haleluya. Nanti sudah itu kamu, ya ini sebetulnya bukan ngajar, tapi gini, bahasa roh itu memang tidak boleh diajar, tapi caranya kan ada untuk memperolehnya kan. Usaha itu katanya tadi, usahakan memperoleh, berarti usaha itu ada caranya, saudara ya. Nah, dia cuma ngomong, kamu nanti nyanyi, sudah itu menyembah, kamu bilang haleluya, terus makin menyembah, makin kusuk, makin cepat ucapin haleluyanya. Pokoknya jangan ditahan bibir kamu. Benar, ketika saya mulai ngomong haleluya, 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 makin tinggi suara saya, makin tinggi. Tiba-tiba lidah saya diputar, raba, keluar, saudara. Nah, jadi bisa terjadi seperti itu. Atau yang lain lagi, saudara ya. Nah, ini yang kedua, mimpi bahasa roh. Mimpi bahasa roh tuh gini, ibu pendeta saya paling lucu dia ya. Dia tuh berdebat dengan saya masalah bahasa roh dan segala macam. Tapi terakhir, karena gereja sudah banyak yang bahasa roh, dan dia satu hari ketemu orang yang dia hormati, itu cerita tentang bahasa roh. Jadi rindu karena paradigmanya masih kental. Berkali-kali kita di gereja undang seminar, doa seminar dan doakan bahasa roh, dia nggak pernah dapat. Tapi dia rindu tapi nggak dapat. Nah, kenapa? Paradigma belum serah total. Tapi terakhir Tuhan baik, tiba-tiba suaminya udah dapat duluan, jadi dia tidur, tiba-tiba tengah malam dia mimpi dia bahasa roh, dia mimpi bahasa roh, sampai suaminya kebangun, kamu ngapain gitu. Nah, saudara, sejak itu dia bisa berbahasa roh, saudara. Amin. Nah, itu cara Tuhan yang beda-beda. Tapi Anda jangan seperti itu langsung tunggu mimpi. Ribet banget itu, 1001 orang Tuhan kasihan buat begitu ya. Nah, saudara, yang ketiga,
Nah ini ada satu orang bernama Reja, saudara. Dia dulu dari Islam ya, saat Injil. Dia lihat orang bahasa Arab tuh enak gitu. Enak, tapi dia nggak ngerti. Lalu dia ikut. Jadi misalnya Pak Jason bilang laba-laba, dia ikut laba-laba juga, saudara. Dia ikut gitu loh. Tapi dia nggak pernah dapat damai, saudara. Kenapa? Karena saya bilang seperti sampah yang tidak ada artinya kalau itu bukan dari Roh Kudus, saudara. Nah, tapi satu malam kita ngadakan doa kepenuhan Roh Kudus, dia dijamah Tuhan. Dan dia dapatkan yang asli dari Tuhan, saudara. Sejak itu dia merasakan damai sejahtera. Amin. Yang keempat, saudara, ini ada nama Pak Indra. Pak Indra ini seorang pengusaha, teman baik saya, saudara. Dia orang Protestan kental, saudara. Dia sebetulnya, ya itulah pikirannya tentang bahasa roh itu takut bahwa itu dari yang lain dan sebagainya. Nah, cuma satu malam acara yang sama, saudara, acara yang sama dengan Reja. Saya khotbah waktu itu tentang bapak yang baik tidak mungkin memberi yang sesuatu yang jahat kepada anaknya, kok ayat tadi. Nah waktu itu dia tangkap itu, benar ya. Masa sih kita minta Roh Kudus, Tuhan kasih yang roh setan gitu misalnya gitu ya, atau roh apalah gitu, roh orang mati atau apa, nggak mungkin. Nah ayat itu membuat dia terima, lalu dia mendapatkan damai sejahtera. Tapi dia nggak punya reaksi. Kenapa? Karena Protestan tua ya kan, artinya Protestan kuno gitu. Nah, cuma Tuhan luar biasa baik. Besoknya saudara dia bangun, ya kan? Dia gosok gigi, saya tulis gosok gigi, saudara, supaya ingat, saudara. Ketika dia gosok gigi di kamar, saudara, keluar, dia cepat-cepat kumur, udah dia tepuk. Dia pikir, wah ini bahasa roh, ini bahaya nih seharian ini. Lalu dia pergi ke kedai kopi, minum kopi yang paling kental, saudara. Kenapa? Kan kopi paling kental kan pahit. Jadi maksudnya supaya hilang ini loh. Minum, setelah minum kopi, dia ke toko dia. Sampai di depan toko, ada orang Singapura tamu. Dia kan jualan minuman, jadi seperti bulan puasa ini kan ditanya berapa ribu cash dia harus stok gitu. Nah jadi orang Singapura tuh tanya, brother, kamu mau berapa cash ya? Ini jenis minumannya, ada Fanta, ada yang lain-lain, Coca-Cola. Dulu Coca-Cola masih dari Singapura. Dia ketika mau jawab, kira-kira yang ini 100, yang ini 200 gitu. Ketika dia buka mulut, tiba-tiba orang Singapura, kenapa kamu? Dia malah kaget. Kamu sakit ya? Enggak. Dia langsung lari ke kamar mandi. Itu dia cubit gak bisa berhenti. Setengah jam dia bahasa roh, saudara. Amin. Nah kalau Tuhan yang mau, saudara, tidak ada yang mustahil. Anda juga bisa, saudara. Yang penting paradigma Anda dibuang. Nah sejak itu dia bisa bahasa roh. Bahkan 2 minggu yang lalu dia bersaksi dengan saya bahwa setiap kali dia punya problem, itu bahasa roh keluar sendiri. Ketika dia ada penyakit, roh bahasa roh itu keluar sendiri. Amin. Nah, next ini. Oke. Dapatkah bahasa roh dipelajari? Ya, jawabannya bahasa roh tidak dapat dipelajari. Tapi apakah kita boleh meminta bahasa roh? Jawabannya, barang siapa meminta, ia akan menerima, ya. Meminta, ia akan mendapat, ya. Bagaimana kita bisa mendapat bahasa roh? Bahasa roh adalah karunia. Jadi kita hanya bisa menuntut untuk mendapatkannya. Amin. Nah sebetulnya saya punya bahasa ekstrim, saudara. Waktu saya khotbah di Jakarta, orang kaget. Saya bilang, mereka tanya, Pak, bahasa roh bisa belajar nggak? Saya bilang bisa. Nah, kaget. Kagetnya kenapa? Kalau saya bilang bisa kan dianggap sesat ya Bu ya. Nah, saya cuma simpel begini. Saya bilang, mau dengar jawabannya? Dia bilang mau. Kamu orang Indonesia bisa nggak belajar bahasa Jepang? Bisa Pak. Bahasa Inggris? Bisa. Nah, kalau kamu belajar bahasa Inggris, yang tepat gurunya siapa? Orang Inggris Pak. Kalau Jepang, orang Jepang. Nah, bahasa roh bisa belajar nggak? Bisa. Gurunya Roh Kudus. Amin. Jangan gurunya saya, jangan. Gurunya adalah Roh Kudus. No, bahasa dunia aja bisa belajar, masa bahasa ini nggak bisa ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, oke, kita
tidak usah ini lagi, tidak usah panjang lebar, kita masuk dalam doa. Saya minta pemusik maju ke depan. Saya tidak akan mengajar Anda berbahasa roh, tapi saya juga minta yang sudah dapat bahasa roh dukung saya juga. Nanti ketika pujian dan penyembahan, saya akan tuntun jemaat semua. Kalau boleh tahu yang belum dapat bahasa roh siapa aja? Boleh angkat tangan dengan rendah hati, nggak apa-apa. Ya, 1, 2, 3, 4, oke. Nah, coba duduk ke depan aja Bu, biar lebih konsen ya. Yang mau dapat bahasa roh duduk ke depan aja supaya lebih konsen. Duduknya maksudnya di kursi. Yang duduk di depan nggak apa-apa sudah. Yang di belakang maksud saya ke depan aja. Nggak usah malu gitu. Soalnya kalau di belakang kan kurang konsen nanti ya. Nah ya. Kalau boleh next time gereja kita sebelum masuk dalam ibadah lebih banyak pakai bahasa roh, ya, amin. Kita mau berdoa dulu, semua ikut saya berdoa. Kita bangkit berdiri. Kita tutup mata kita. Ikutin saya berdoa ya. Bapa kami di dalam surga, kami percaya apa yang dikhotbahkan oleh hamba-Mu, firman Tuhan yang telah disampaikan adalah iya dan amin. Karena itu dari Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah. Dan firman Allah adalah Allah. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu hari ini kami dikaruniakan bahasa roh. Sebab begitu kami mengerti tentang fungsi bahasa roh, kami menjadi rindu dan ingin mendapatkannya. Tuhan, kami tidak bisa belajar dengan siapapun, hanya kepada Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah guru kami. Oleh sebab itu Tuhan, izinkan kami hari ini untuk mendapatkannya. Sebelumnya Tuhan Yesus, kami juga mau buang segala paradigma kami yang salah. Kami mau buang segala pikiran-pikiran yang salah. Kami juga buang segala pendapat-pendapat yang salah. Kami juga Tuhan mau percaya 100%. Kami juga Tuhan mau diberikan hati yang rindu, yang haus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika ada dosa-dosa kami Tuhan, kami minta ampun Tuhan, sehingga tidak menjadi penghalang bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan. Kami siap diajar oleh Engkau. Tuhan, saat ini kami rindu. Kami rindu Tuhan. Berikan kami hati yang haus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Coba kita naikkan satu pujian seperti Rusari.